Teman-teman, apakah kalian masih ingat tentang peristiwa bencana banjir lumpur panas di Sidoarjo, Jawa Timur? Pada 29 Mei 2006, terjadi banjir lumpur panas di Sidoarjo untuk pertama kalinya, dan masih terus berlangsung hingga hari ini. Sebanyak 12 orang tewas, dan 40.000 orang harus mengungsi akibat rumahnya terendam lumpur. Selain menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi, bencana ini juga menyebabkan pencemaran lingkungan di perairan sekitarnya. Peristiwa banjir lumpur panas tersebut termasuk objek dan fenomena geografi. Sampai saat ini, bencana tersebut belum dapat teratasi. Hal ini tentunya akan menjadi permasalahan, karena berdampak pada hilangnya lahan tempat penduduk tinggal dan bekerja, serta penurunan kondisi kualitas perairan di sekitar lokasi banjir lumpur Sidoarjo. Permasalahan banjir lumpur panas di Sidoarjo ini harus segera diatasi, karena bukan termasuk fenomena yang umum terjadi dan tergolong sebagai fenomena yang belum pernah terjadi. Agar dapat mengatasinya, diperlukan penelitian terlebih dahulu, termasuk penelitian secara geografi. Penelitian geografi termasuk bidang geografi yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Penelitian geografi ini berawal dari keingintahuan seorang peneliti untuk menyelesaikan permasalahan pada objek dan fenomena geografi. Agar dapat lebih memahaminya, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Objek dan fenomena geografi adalah fakta, kejadian, atau keadaan di permukaan bumi yang dapat diamati. Objek dan fenomena yang dipelajari dalam geografi meliputi litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Contoh objek yang dipelajari dalam geografi adalah Gunung Api Merapi dan Sungai Bengawan Solo. Sedangkan, contoh fenomena yang dipelajari dalam geografi adalah peristiwa erupsi Gunung Api Merapi dan peristiwa banjir lumpur Sidoarjo, Jawa Timur. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengetahui objek dan fenomena geografi adalah melalui pengamatan atau observasi. Pengamatan bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi objek dan fenomena geografi. Hasil perbandingan antara kondisi objek dan fenomena berdasarkan hasil pengamatan atau observasi dengan ide dan teori yang ada dapat menghasilkan berbagai informasi, termasuk permasalahan pada objek dan fenomena yang diobservasi. Permasalahan dalam kajian geografi merupakan kesenjangan antara keadaan yang nyata dan keadaan yang seharusnya. Permasalahan dalam geografi dapat diperoleh dari berbagai sumber. Di antaranya, penelitian terdahulu, studi pustaka, studi lapangan, serta sajian data. Penelitian terdahulu. Penelitian geografi dapat dilakukan kembali pada objek dan fenomena yang sama. Hal ini disebabkan saat peneliti pertama sudah selesai melakukan kegiatan penelitiannya, serta telah merumuskan kesimpulan dan saran, dia masih menemukan masalah geografi yang belum terselesaikan, atau permasalahan baru. Studi pustaka. Studi pustaka merupakan penelaahan dari berbagai sumber bacaan, seperti buku, catatan, serta laporan penelitian lain yang berkaitan dengan tema permasalahan yang hendak dipecahkan. Sumber bacaan yang digunakan harus masih relevan dengan keadaan saat penelitian. Penentuan relevan tidaknya antara sumber bacaan dengan keadaan saat penelitian adalah tahun terbit sumber bacaan. Sebagai contoh, ketika hendak melakukan penelitian pada tahun 2021 tentang persebaran penduduk Indonesia, kita dapat membaca sumber bacaan yang baru diterbitkan atau jangka waktu diterbitkannya tidak terlalu lama dengan waktu kita hendak melakukan penelitian, seperti terbitan tahun 2020. Selanjutnya, studi lapangan. Studi lapangan merupakan kegiatan penjelajahan lapangan untuk mendapatkan informasi tentang sebuah objek atau fenomena geografi yang hendak diteliti.
Sajian data. Sajian data merupakan sumber data untuk penelitian geografi yang bersumber dari data-data hasil dokumentasi, seperti catatan hasil survei, hasil pemetaan, atau grafik yang memuat data geografi yang dapat digunakan untuk memperoleh permasalahan geografi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada permukaan bumi, terdapat berbagai permasalahan yang harus dihadapi dan diatasi. Akan tetapi, sebelum dapat mengatasinya, diperlukan pengetahuan yang mendalam untuk memahami kondisi objek dan fenomena tersebut. Salah satu upaya untuk memahami kondisi objek dan fenomena secara mendalam adalah dengan melakukan penelitian terhadapnya, termasuk penelitian geografi. Penelitian geografi merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menguji kebenaran dalam rangka memecahkan permasalahan terkait objek dan fenomena geografi. Penelitian geografi memiliki kekhasan yang membedakannya dengan penelitian lainnya. Kekhasan penelitian geografi adalah menggunakan 3 pendekatan geografi, berupa pendekatan keruangan, pendekatan kelingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. Penelitian geografi dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, berdasarkan tujuan penelitian, bentuk dan metode pelaksanaan, dan metode penelitian. Secara rinci, tiap-tiap kelompok tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Berdasarkan tujuan penelitian. Berdasarkan tujuannya, penelitian geografi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Pertama, penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi atau menemukan sesuatu yang baru. Ciri-ciri penelitian eksploratif adalah sebagai berikut. Tidak menggunakan konsep awal, karena rumusan masalahnya ditemukan secara langsung dari hasil pengamatan lapangan. Memperluas penelitian yang sudah ada sebelumnya, karena meneliti hal yang baru. Menghasilkan gagasan dasar tentang sebuah objek dan fenomena, karena sebelumnya objek dan fenomena tersebut belum pernah diteliti. Contohnya, ketika peristiwa munculnya semburan lumpuran panas di Sidoarjo pertama kali diketahui, peneliti A langsung bergegas melakukan kegiatan penelitian tentang peristiwa munculnya semburan lumpuran panas di Sidoarjo tersebut. Sehingga peneliti A adalah peneliti yang pertama kali melakukan penelitian tentang munculnya semburan lumpur panas di Sidoarjo. Sehingga peneliti A dikatakan telah melakukan penelitian eksploratif. Kedua, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian sesuai hasil pengamatan di lapangan. Ciri-ciri penelitian deskriptif adalah sebagai berikut. Merupakan kelanjutan dari penelitian eksploratif. Objek dan fenomena yang diteliti dideskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat. Sebagai contoh, peneliti A telah melakukan penelitian eksploratif terhadap fenomena semburan lumpur panas di Sidoarjo. Setelah itu, penelitiannya dilanjutkan secara deskriptif oleh peneliti B. Hasil penelitian B mendeskripsikan bahwa terdapat fakta, yaitu terjadi penambahan volume lumpur panas Sidoarjo dari waktu ke waktu. Ketiga, penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan kondisi objek dan fenomena geografi yang sedang diteliti. Ciri-ciri penelitian eksplanatif adalah sebagai berikut. Mempunyai kemampuan untuk menjawab pertanyaan mengapa objek dan fenomena geografi itu terjadi. Menyusun hipotesis atau dugaan awal penelitian. Contohnya, setelah peneliti A melakukan penelitian eksploratif, peneliti B melakukan penelitian deskriptif. Kemudian, dilanjutkan penelitian oleh peneliti C yang bertujuan untuk menjelaskan alasan fenomena semburan lumpur panas Sidoarjo terjadi. Semburan lumpur Sidoarjo terjadi karena kesalahan operasional pengeboran, di mana pada tahap pelaksanaan pengeboran,
tidak dilakukan pemasangan selubung atau casing sesuai rencana pengeboran. Selanjutnya, berdasarkan bentuk dan metode pelaksanaan. Berdasarkan bentuk dan metode pelaksanaannya, penelitian dalam geografi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Pertama, penelitian studi kasus adalah penelitian yang memiliki bentuk dan metode pelaksanaan yang mendalam terhadap sebuah objek atau fenomena yang sedang diteliti. Ciri-ciri penelitian studi kasus adalah sebagai berikut. Memiliki lingkup yang sempit karena hanya berfokus pada sebuah kasus. Mempertimbangkan riwayat kasus yang meliputi penyebab dan perkembangan kasus yang sedang diamati. Memiliki teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan wawancara. Studi lapangan adalah kegiatan mengamati kasus secara langsung di lokasi. Sedangkan wawancara adalah tanya jawab untuk memperoleh informasi. Setelah itu, teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan studi lapangan ke rumah penduduk yang terdampak letusan Gunung Sinabung pada Mei 2016, sekaligus mewawancarai penduduk yang rumahnya terdampak letusan Gunung Sinabung pada Mei 2016. Kedua, penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang bentuk dan metode pelaksanaannya dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan untuk menguji hipotesis dan hubungan antar variabel. Ciri-ciri penelitian survei adalah sebagai berikut. Penelitian survei sesuai untuk disandingkan dengan bentuk penelitian deskriptif. Karena kemampuannya dalam mengumpulkan data yang sistematis, faktual, serta akurat tentang objek dan fenomena di permukaan bumi yang sedang diamati. Penelitian survei memiliki teknik pengumpulan data berupa survei dengan kuesioner dan wawancara. Contohnya, peneliti menyebarkan kuesioner kepada masyarakat untuk mengetahui pendapat mereka terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Ketiga, penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang memiliki bentuk dan metode pelaksanaan dengan melakukan percobaan, yaitu perlakuan khusus secara sengaja agar memperoleh suatu hasil. Ciri penelitian eksperimen adalah teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara eksperimen, lalu mengambil data berdasarkan eksperimen yang sudah dilakukan. Contohnya, peneliti hendak mengetahui apakah air tanah di wilayah Boyolali, Jawa Tengah, bersifat sadah atau tidak. Air yang bersifat sadah adalah air yang banyak mengandung mineral, berupa kalsium dan magnesium. Penelitian tersebut dilakukan dengan cara mengambil sampel air tanah dari beberapa lokasi sumur di wilayah Boyolali, Jawa Tengah. Setelah itu, sampel air sumur ditetesi dengan larutan buffer dan larutan EBT. Sampel air sumur kemudian dititrasi dengan larutan Na2-EDTA. Sesudah itu, perhatikan perubahan warna pada sampel air. Dari tidak berwarna, kemudian berwarna merah anggur, lalu terakhir berwarna biru. Dengan begitu, peneliti dapat menghitung kondisi kesadahan air. Selanjutnya, berdasarkan metode penelitian. Berdasarkan metode penelitiannya, penelitian dalam geografi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Pertama, penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki metode penelitian berupa penggambaran yang mendalam tentang hasil pengumpulan data di lapangan. Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskripsi. Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi pustaka. Contohnya, penelitian tentang pencemaran Sungai Porong akibat pengaliran banjir lumpur Sidoarjo ke Badan Sungai Porong. Dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa observasi perubahan warna air Sungai Porong dan mewawancarai masyarakat
yang tinggal di sekitar aliran Sungai Porong. Kedua, penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang dilakukan menggunakan alat ukur dalam analisisnya. Penelitian ini disajikan ke dalam bentuk angka-angka yang sudah diolah, seperti tabel dan grafik. Penelitian kuantitatif menggunakan teknik pengumpulan data berupa survei dengan kuesioner, pengujian laboratorium, dan meminta data statistik dari instansi tertentu. Contohnya, penelitian tentang pencemaran Sungai Porong akibat pengaliran banjir lumpur Sidoarjo ke badan Sungai Porong dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa pengujian sampel air Sungai Porong di laboratorium. Penelitian tersebut menghasilkan data berupa angka-angka yang menunjukkan jumlah kandungan zat pencemar di sungai tersebut. Pengamatan atau observasi bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang struktur dan dinamika objek serta fenomena geografi, termasuk permasalahannya. Permasalahan dalam kajian geografi dapat diperoleh dari berbagai sumber. Di antaranya, penelitian terdahulu, studi pustaka, studi lapangan, serta sajian data. Manusia akan berusaha untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui penelitian. Penelitian geografi merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menguji kebenaran dalam rangka memecahkan permasalahan yang terkait objek dan fenomena geografi. Penelitian geografi dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, berdasarkan tujuan penelitian, bentuk dan metode pelaksanaan, serta metode penelitian.